kayu Kita coba, gampang. Kak. Boleh Oke. kayu. Halo adik-adik, apa kabarnya? Yes, yes, yes. Penuh sukacita. Pasti di rumah ada sukacita kali kan Kak? Sekali lagi boleh kayu. Boleh. Oke. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yes, yes, yes. Penuh sukacita. Oh, udah Luar semangat biasa, kayu. Ih, tapi Kak Ayu mau yang lebih semangat lagi boleh? Boleh. Kita mau memuji Tuhan Kak Yesus. Ayu mau semuanya bangkit Berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Oh ya. Oh bangkit Kak. Iya masih ingat Kak? Ingat kayu. Oke, kita nyanyi ya Kak. Oke. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini, dan karena kasih-Mu juga Engkau telah memberitakan Injil kabar baik yang menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Kayu. Nyanyi apa nih? Semangat terus. Masih semangat Kak. Aduh. Kalau lagu Menyala-nyala tadi kita ulang memuji sekali Tuhan. lagi boleh? Boleh kayu. Boleh kali ya Kak? Boleh. Tapi harus penuh dengan sukacita. Seperti yang di awal tadi kan Kak? Betul kayu. Lagi sekali lagi ya. Dikasih Tuhan,
mamanya, ada papanya. Oke. Oke. Ulang sekali lagi berarti nih Kak. Harus Kayu. Oke Kak. Semangat Kayu. Semangat kali ya Kak. Semangat. Penuh sukacita enggak? Penuh sukacita. Mau Kakak Kayu mau coba inilah yel sekolah minggu aja. Oke. Anak sekolah minggu GKPR bersih. Yes, yes, cinta Yesus. Biasa kali ya Kak. Luar Berarti biasa di Kayu. sana penuh sukacita. Pasti Kayu. Kak Ayu punya lagu kasih Kak. Kasih itu berarti sayang pada temannya. Sayang pada sayang pada semuanya. Semuanya. Kita nyanyi lagu Kak Ayu Oke. ya. Boleh? Boleh Kayu, boleh. Ayo. Semangat. Pokoknya hari ini penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Seperti yang pertama yang Kak berjanjian penuh dengan Sukacita. ada yang besar kayak Kak Ayu, ada yang kecil seperti Kak Re. Iya, lagunya apa? Big or small. Ya, kita kasih ya Kak. Yuk Kayu. Oke. Semuanya bangkit berdiri, kita bilang selamat pagi ya.
Tita, ayo. Baca Tita. Kita mau baca Tita yang dibawakan oleh Abang kita. penasaran nggak? Penasaran. Siapa ya? Tebak. Tunggu. Yang laki-laki. Yang laki-laki, ayo. Siapa? Bang Koko. Bukan. Bukan. Bang Kolin. Bukan. Bang Benaya. Bukan. Oh, nah. Bang Christian. Membaca Tita. Ada yang tahu Tita keberapa sekarang? Berapa? Ya, benar banget. Tita yang ke-6. Tita yang ke-6 adalah jangan engkau membunuh. Ya, ulangin. Ya, adik-adik pintar. Abang akan bacakan maksudnya ya. Adik-adik boleh ikutin di rumah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah kita. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Si Bang Christian. Tian. Tita keberapa tadi Kak? Ke-6. Bunyinya. Jangan engkau membunuh. Iya. Berarti Kak kita akan mendengarkan Firman Tuhan. Tentunya adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab, notesnya, lalu ballpointnya. Oke. Nah, baru ambil Sikap berdoa. Iya, sikap berdoa. Kita bernyanyi lagu Bapakku Datang. Ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Bapa kami sampaikan kepadamu karena sampai dengan hari ini penyertaan Tuhan masih kami rasakan sehingga kami anak-anak sekolah minggu bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melalui video rekaman. Bapa yang baik, hadirlah di dalam hati dan pikiran kami, tuntun dan bimbing kami selama kami mengikuti ibadah ini, dan berikan kami hikmat pengetahuan dalam kami membaca firman Tuhan dan memahaminya, sehingga iman percaya kami semakin bertumbuh dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sampaikan doa syukur dan permohonan kami ini. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pastinya adik-adik pagi hari ini sehat-sehat semua kan? Sudah mandi semua kan? Ya, harus sudah mandi, sudah bersih-bersih ya, karena pada pagi hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik harus sudah rapi-rapi,
ya, dan sekarang duduk yang manis, ya, mempersiapkan persenjataan dalam mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Apa itu persenjataannya? Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua pulpen dan buku tulis untuk mencatat apa pesan-pesan yang abang akan sampaikan kepada adik-adik. Ya. Untuk minggu ini, ya, kita akan kembali melihat, ya, video dari teman-teman adik-adik, ya, yang sudah mengucapkan dan menghafal ayat hafalan minggu lalu. Mari kita lihat bersama. Ayat hafalan minggu ini adalah Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Terima kasih. Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Malam kali ini adalah Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Terima kasih. Hafalan minggu ini dari Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kakak sekolah minggu GKPIR bersih. Hari ini hafalan kita Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye. Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ayat hafalan minggu ini Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis dalam Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Terima kasih. Baik, terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan videonya, ya, dan yang sudah ditampilkan pada ibadah kita minggu ini. Abang dan kakak guru sekolah minggu, ya, mengundang untuk adik-adik yang lain, ya, mengirimkan juga, ya, video yang sudah menghafal dan mengucapkan ayat hafalannya untuk minggu ini, ya. Nanti di akhir khotbah akan abang sampaikan. Baik, firman kita pada pagi hari ini itu tertulis dari 3 Yohanes. Ya, ayo, Yohanes itu di kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? 3 Yohanes. Ayo, di mana adik-adik?
Ya, itu adanya di Perjanjian Baru, ya. Nats kita itu adalah 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4, ya. Abang ulangi sekali lagi, ayo adik-adiknya membuka Alkitabnya, yaitu dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita membacanya bersama-sama. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, abang baca sekali lagi, ya. 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya. Apa tema kita hari ini atau minggu ini? Tema kita minggu ini adalah mendoakan orang benar. Ya. Nah, apa itu mendoakan orang benar? Ya. Pertanyaan pertama dari nats kita itu, ya, memunculkan adalah siapa orang benar yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Apakah orang yang pintar? Apakah orang yang punya pengetahuan? Ya. Apakah orang yang besar? Apakah orang yang ganteng, yang cantik? Apakah yang demikian yang dikatakan orang benar? Ya. Firman Tuhan menyebutkan, ya, orang-orang yang telah dibenarkan oleh karena percaya kepada Allah, itulah yang dikatakan orang benar. Siapa contohnya adik-adik? Orang-orang yang telah, ya, dibenarkan karena percaya kepada Allah. Yang paling pertama adalah Abraham. Ya, Bapak orang percaya. Ya. Kenapa? Ya karena memang Abraham, ya, adalah orang yang taat, patuh kepada, ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Sehingga orang-orang seperti Abraham ini, ya, karena percaya kepada Allah, maka dia dikatakan sebagai orang-orang benar. Jadi adik-adik harus percaya kepada Allah. Supaya apa? Supaya adik-adik menjadi orang benar atau orang yang dibenarkan oleh Allah. Ya. Pertanyaan yang berikut yang muncul apa? Ya. Apa tujuan yang utama untuk mendoakan orang-orang benar? Ya. Apa tujuannya? Supaya kita dihormati? Apakah supaya kita disayang oleh mereka yang kita doakan? Atau supaya kita selalu dikasih hadiah, diberikan uang jajan, misalnya kalau kita mendoakan orang tua, demikian. Ya. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, ya, kita mendoakan orang-orang benar supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan pengetahuan dan kebenaran bagi dunia ini dan orang-orang percaya. Ya. Jadi supaya Tuhan menyatakan pengetahuan dan kebenaran bagi dunia ini dan orang-orang percaya. Jadi kalau orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, maka Allah akan menyatakan dengan pengetahuan kepada
orang-orang percaya tersebut. Ya, artinya apa? Artinya adik-adik akan diberikan pengetahuan. Pengetahuan yang apa yang paling utama? Adalah pengetahuan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, itu yang menjadi hal ya yang diperoleh. Yang berikutnya, supaya ada ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kalau kita mendoakan orang benar, maka yang pertama tadi kita mendapatkan pengetahuan, kemudian kita akan mendapatkan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Ya. Jadi hidup kita tidak akan ya ada gangguan. Ya, hidup kita tenang. Ya, kenapa? Karena Tuhan selalu ya memberikan perlindungannya, damai sejahtera. Ya, hidup kita tidak akan ya ada pertengkaran, tidak sering ada pertengkaran, dan hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Ya. Maksudnya apa? Bahwa satu ketika kalaupun kita dalam kesedihan, maka Tuhan akan selalu segera memberikan penghiburan sehingga kita mendapatkan sukacita. Ini yang menjadi pertanyaan yang tadi, apa tujuan yang utama untuk mendoakan orang-orang benar? Dan supaya terjadi dalam kebenaran. Nah, ini yang menjadi penting ya bagi kehidupan kita bersama adik-adik, ya, bahwa tujuan utama kita mendoakan orang-orang benar supaya terjadi kehidupan dalam kebenaran. Ya. Berarti apa? Kita akan selalu ya melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan pengetahuan yang daripada Tuhan. Kemudian pengetahuan kita itu memberikan damai sejahtera, ketenangan, dan sukacita sehingga ya, kehidupan kita selalu dalam kebenaran. Nah, apakah adik-adik sudah lakukan? Harus, ya. Mulai minggu ini dan seterusnya kita harus menjadi orang yang percaya supaya kita punya pengetahuan yang daripada Tuhan, kita punya ketenangan, kita dapat damai sejahtera, dan kita penuh sukacita, dan kehidupan kita selalu dalam kebenaran. Nah, pertanyaan yang terakhir dalam firman kita hari ini apa? Ya, mengapa harus mendoakan orang benar? Nah, ini dia tugas kita, abang dan kakak guru sekolah minggu, adik-adik juga, ya, menjawab atau mendapatkan jawaban mengapa harus mendoakan orang-orang benar, adik-adik. Jawabannya adalah supaya mendatangkan dan menimbulkan sukacita. Itu dia, ya. Sekali lagi, mengapa harus mendoakan orang benar? Ya. Jawabannya adalah supaya mendatangkan dan menimbulkan sukacita. Ya, itu ada pada ayat yang keempat dari nats kita tadi, ya. Kita lihat ayat yang keempat tadi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, itu tadi ya yang menjadi ya, tujuan atau mengapa kita harus mendoakan orang benar, yaitu supaya mendatangkan dan menimbulkan sukacita ya bagi kita semua. Ya. Jadi tema kita hari ini atau minggu ini ya mendoakan orang benar ya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang benar adalah kita harus percaya kepada Allah. Itu tadi yang pertama Abang sebutkan. Kemudian apa tujuannya? Supaya kita mendapatkan pengetahuan. Ya, pengetahuan. Kemudian apa? Kita mendapatkan ketenangan. Ya. Kita mendapatkan apa? Damai sejahtera. Kita mendapatkan apa? Sukacita. Ya. Dan kita mendapatkan apa? Ya, bahwa
hidup kita selalu dalam kebenaran. Ya. Dan yang terakhir, bahwa mendoakan orang benar itu menjadi penting buat kita adik-adik sebagai anak-anak Kristus adalah supaya mendatangkan dan menimbulkan sukacita. Amin. Ya. Nah, untuk minggu ini ayat hafalannya adalah dari, ayo kita buka Alkitabnya. Minggu ini ayat hafalan kita itu adalah dari 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Ya. Ayo, sekali lagi. Ini 1 Petrus adanya di kitab Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Ya. Ya, benar adik-adik semuanya. Yaitu ada di kitab Perjanjian Baru. Ya. Sudah dapat adik-adik semuanya? Ya. Mari kita baca dulu bersama-sama, nanti Abang akan ajarkan ya gerak bagaimana supaya adik-adik ya bisa mengingat atau menghafal ayat hafalan, kemudian meminta kepada Bapak, Ibu ya untuk merekam adik-adik mengucapkan ayat hafalannya supaya dikirimkan ke abang dan kakak guru sekolah minggu, dan pada perekaman minggu depan videonya akan kita tayangkan. Baik, kita mengucapkannya dari awalnya ya, yaitu 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Demikian ya. Ayo. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sekali lagi ya, kita baca nanti abang ajarkan adik-adik gerakannya supaya bisa mengingat ayat hafalannya. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oke. Nah, gerakannya kita buat ya. Jadi kalau abang bilang mata, berarti adik-adik tunjuk matanya. Ya. Kalau Tuhan berarti kita tunjuk ke atas. Ya. Orang benar berarti kita buat demikian. Ya. Telinga berarti kita tunjukkan telinga kita. Ya. Baru orang-orang yang berbuat jahat, maka kita turunkan tangan kita, jempol kita ke bawah. Ayo, kita mulai. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinga mendengar permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang mereka yang berbuat jahat. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya mendengar permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan sorga. Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang mendoakan orang benar. Bapa yang baik, firman yang sudah kami dengarkan ini, kiranya Tuhan urapi ke dalam hati dan pikiran kami,
agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang benar karena kami percaya kepada Allah, sehingga kami mendapatkan pengetahuan, ketenangan, damai, dan sukacita. Dan kami dapat menularkannya kepada orang-orang di sekitar kami, terutama kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, luar biasa kali ya Kak firmannya. Tentang apa Kak? Tentang mendoakan orang benar. Adik-adik ada yang gak dengar Kak? Berarti orang kurang. Mendoakan orang benar. Iya, kalau mau jadi orang yang benar pun kita harus baca kitab suci, berdoa tiap hari. Bener gak Kak? Biar kita Bertumbuh. Kita Ayo nyanyi, punya Kak. lagunya, nyanyi kita Kak? Ayo Ayo kita nyanyi lagu baca kitab suci ya. Untuk mengantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita berikan persembahan. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi nyala kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.